ke nomor 2 kan? Kasus 1 nomor 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Orang wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok kita yang terdiri dari Alia, Tilia, Fadel, dan Taufik akan membahas tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1 mengenai mengenal peserta didik. Kasus 1 ini akan dibacakan oleh Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus yang pertama itu, soalnya bayangkan jika Anda ada seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Nah, hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, menurut kelompok kami, peserta didik mampu dalam mengerjakan soal kedua karena peserta didik sudah memahami konsep dalam pengerjaan soal tersebut. Ditandai dengan siswa mampu mengerjakan soal tersebut dengan benar karena guru telah memberikan stimulus kepada siswa dan diterima secara baik sebagai respon positif oleh siswa. Pertanyaan kedua, kasus 1 akan dibacakan oleh Alia. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, metode yang terdapat pada kasus tersebut adalah mengulang latihan secara berkala untuk memperkuat respons dan memastikan penguasaan keterampilan dan informasi dari peserta didik. Metode ini berkaitan dengan teori belajar behavioristik yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik, yaitu yang awalnya tidak bisa menjadi bisa karena adanya interaksi antara stimulus yang diberikan oleh guru dan respons positif dari peserta didik. Baik, kasus kedua ini akan dibacakan oleh saya. Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hal yang Rina lakukan adalah melakukan pendekatan dengan teori konstruktivisme dan menerapkan pembelajaran dengan manipulatif matematika. Rina nanti akan memberikan bahan yang manipulatif seperti permen yang bertujuan untuk peserta didik memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep matematika dengan konkret. Alasannya adalah karena peserta didik kelas 1 SD masih dalam tahapan perkembangan usia. Pada tahap itu, peserta didik akan cenderung belajar melalui pengalaman secara langsung. Kasus ketiga akan dibacakan oleh Taufik. Baik, untuk kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia
ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Untuk pertanyaannya, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made menyesuaikan konten materi sesuai latar belakang setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Kasus 3, pertanyaan 2 akan dibacakan oleh Fadel. Pertanyaannya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Teori yang digunakan oleh Pak Made adalah teori belajar konstruktivisme Vygotsky, di mana guru mengarahkan atau mendekatkan siswa dengan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungan. Pak Made membuat contoh teks deskripsi dengan konteks lingkungan siswa di Bali, seperti pantai, gedung, dan makanan khas Bali. Siswa sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang pantai, gedung hotel, dan makanan khas Bali karena adanya interaksi tersebut. Sehingga Pak Made membangun pemahaman teks deskripsi dengan siswa pada siswa yang diajarkan. Diharapkan dengan ini siswa bisa membuat teks deskripsi. Dilanjutkan. Dilanjut Baik, ke cukup. moderator. Baik. Kasus 1, 2, dan 3 sudah kami jelaskan. Untuk teman-teman yang akan bertanya atau memberi tanggapan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.